Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sebagaimana biasa. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin di baris-baris terakhir, detik-detik terakhir ada beberapa kesalahan ya, karena sudah ngantuk ya. Di mana itu kemarin? Salah marji domir ya. Di wahaddatsani Zuhairu bin Harbin haddatsana Jarir terus bihadzal isnad mithlahu kilahuma ya, kilahuma adapun keduanya Jarir dan Abtar anil A'masy dari A'mas bihadzal isnadi dengan isnad mithlahu ay mithla hadisi Muawiyah, sama seperti hadisnya Muawiyah, ghaira anna fi hadisi Jaririn, tapi bedanya sama seperti hadisnya Muawiyah, tapi di dalam hadisnya Jarir ada redaksi warajulun sawama rajulan bisil atin, sawama ay baya'ah, menawarkan barang kepada orang lain ya. Terus setelah itu di hadis berikutnya qala wa haddatsani Amrun an-Nakid, terus sampai an Abi Sholihin an Abi Hurairah qala. Ini qala berkata, siapa Abu Sholeh? Abu Sholeh berkata, urahu, diperlihatkan aku kepada hadis marfu'an, hadis marfu' ya. Abu Sholeh yang berkata, Abu Sholeh diperlihatkan bahwa hadis ini diriwayatkan marfu' ya, hadis marfu'. Baru qala bersabda siapa? Nabi itu ya. Wa baqi hadithi, adapun sisa hadisnya sampai selesai itu, rajulun halafa ala yaminin ba'da sholatil asri ala mali muslimin faqtada'ahu. Wa baqi hadithi, adapun sisa hadisnya Amr ya, Amr an-Nagid, nahu hadithil A'masy, itu sama seperti hadisnya A'mash. Udah itu aja. Babu ghiladhi tahrimi qatlil insani nafsahu wa anna man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi finnar wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata wa Abu Sa'idin al-Ashajju. Qala keduanya berkata, Abu Bakar dan Abu Sa'id,
Haddatsana Waqi'un 'anil A'masyi an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa qatala nafsahu yang membunuh dirinya, maksudnya bunuh diri, bihadidatin pakai besi, fahadidatuhu maka adapun besinya aman, fiyadihi ialah berada pada tangannya, yatawajjahu hale menusuk apa besi, siapa aman, biha dengan hadidah, fi batnihi ke perutnya, fi nari jahannam di neraka jahannam, khalidan mukhalladah selamanya, kekal, mukhalladan ya dikekalkan, man fiha di nari jahannam abadan selamanya. Waman syariba samman, barang siapa yang minum siapa aman kepada samman, minum racun, faqatala nafsahu kemudian membunuh eman kepada dirinya, fahuwa yatahassahu maka adapun eman yatahassa adalah minum emanhu kepada racun, fi nari jahannam di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadah. Wa man taradda min jabalin, barang siapa yang menjatuhkan dirinya min jabalin dari gunung, faqatala nafsahu membunuh orang kepada dirinya, maksudnya bunuh diri loncat dari atas gunung, fahuwa yataradda fi nari jahannam maka nanti kelak dia akan menjatuhkan diri di neraka, khalidan mukhalladan fiha abada selamanya, terus begitu selamanya. Ayo kita bedah hadisnya ya satu-satu ya. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha. Barang siapa yang bunuh pakai pedang, bunuh diri pakai besi, maka nanti di neraka dia akan melakukan perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Menusuk-nusuk perutnya sendiri dengan besi, dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Dan ini khalidan mukhallada. Satu, kata qadiyat, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi, ini menjadi dalil bahwa hukuman kisos bagi orang yang membunuh, dia harus dibunuh dengan alat yang sama. Misalnya fulan membunuh si fulan, bunuhnya pakai pedang, maka hukuman kisos bagi si fulan al-qatil yang membunuh itu harus pakai pedang juga. Dan dalil ini, fikhul hadis yang begini ini, hukuman kisos harus sama, yang membunuh pakai pedang harus dibunuh pakai pedang, diambil atau dikiaskan dengan balasan dia di akhirat, atau dikiaskan dengan balasan orang yang membunuh dirinya sendiri, dikiaskan dengan balasan orang yang bunuh diri dengan alat-alat tertentu nanti di akhirat. Jadi disamakan dengan hukumannya orang yang bunuh diri dengan alat-alat tertentu. Bunuh diri pakai pedang, maka nanti di akhirat dia akan menusuk-nusuk dirinya pakai pedang juga, sama kayak begitu. Nah, itu hukuman kisos bagi qatil dikiaskan kepada bunuh diri tadi, hukuman orang yang bunuh diri di neraka. Itu yang pertama. Terus apa maksudnya khalidan mukhalladan fiha abada? Selamanya dikekalkan lagi di neraka. Nah, ini para ulama katanya harus ditakwil ini, nggak bisa langsung dipahami secara zahirun nassi. Zahirnya nas mengatakan begini, nggak bisa, ini harus ditakwil. Karena kalau nggak ditakwil bertentangan nanti dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya kabar bahagia. Man mata wala yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan tidak pernah menyekutukan Allah maka dia masuk surga. Atau hadis-hadis lain, la yadkhulun nara man fi qalbihi habbatu
mithqalu habbati khardalin min iman. Orang yang di hatinya masih ada setitik iman, dia tidak akan masuk neraka. Dan lain-lain hadis-hadis yang menjelaskan adanya kabar bahagia bagi umat Islam. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok ada ini orang yang bunuh diri lalu kekal di neraka? Maka ini harus ditakwil, ya. Ada banyak takwilan ini. Minimal saya akan sebutkan 3. Yang pertama, orang yang bunuh diri yang hukumannya kekal di neraka, maksudnya adalah orang yang bunuh diri dan meyakini bahwa bunuh diri itu adalah halal. Atau begini, adalah orang yang menghalalkan bunuh diri padahal dia tahu bahwa bunuh diri itu haram. Nah, kalau orang yang menghalalkan perkara yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Nah, kalau orang kafir hukumannya kekal di neraka. Itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, cara pandang yang kedua, hadis ini walaupun redaksinya khalidan mukhalladan fiha abada, tetapi tidak bisa dipahami artinya selamanya, enggak. Maksudnya bukan al-khulud hakikatan. Lalu apa maksudnya? Ini hanya untuk menunjukkan tulul muddah, bahwa dia akan lama sekali nanti di neraka. Tulul muddati wal iqamatil mutatawilati fiha. Dia akan lama nanti di neraka. Jadi maksudnya khalidan mukhalladan ini bukan dia akan kekal di neraka, cuma dia lama di neraka nanti. Jadi maksudnya la hakikatud dawam, bukan beneran selamanya di neraka. Begitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, takwilannya benar, balasannya dia nanti kekal di neraka, khalidan mukhalladan fiha, benar sudah. Kekal di neraka balasannya. Tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah, dia nanti akan dientas dari neraka berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya sudah dibaca itu. Man mata musliman, man mata wala yushriku billahi syai'an, dan seterusnya, dakhalal jannah. Nah, itu 3 takwil tentang khalidan mukhalladan fiha abada. Yang seterusnya ini kan gampang. Yang bunuh diri pakai racun, maka kelak nanti dia di neraka akan terus minum racun itu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bunuh diri loncat dari gunung, nanti di neraka dia akan mengulangi itu berkali-kali sampai waktu yang tak ditentukan. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'asi qala haddatsana Abzarun wa hawwala al-muallif sanadahu وحدثني قال وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد, yakni bermaksud siapa Yahya, yang dimaksud Khalid itu siapa? Ibn al-Harithi. Qala haddatsana Syu'batu kulluhum, adapun semuanya Jarir, Abthar dan Syu'bah bihadal isnadi, dengan sanad yang seperti ini, menceritakan mitlahu ay mitla hadithi Waqi'in, sama seperti hadisnya Waqi', yang di atas ini maksudnya. Wa fi riwayati Syu'bata an Sulaimana qala, berkata Sulaiman, sami'tu Dzakwana. Jadi ada Dzakwan. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Muawiyah ibnu Sallam ibn Abi Sallam ad-Dimashqi an Yahya ibn Abi Katsir anna Abu Kilabah akhbarahu, sesungguhnya Abu Kilabah akhbara, memberitahu Abu Kilabah hu kepada Yahya ibn Abi Katsir anna Thabit bin Dhahhak, sesungguhnya Thabit ibn Dhahhak akhbara, memberitahu siapa Thabit hu kepada Kilabah, annahu, sesungguhnya
baya'a, sesungguhnya Sabit ibn Dhahhak baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ati, ya, berbaiat untuk patuh dan taat kepada Rasulullah, tahta syajarati, di bawah pohon, ay syajaratil Hudaybiyah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pada saat berbaiat itu Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin bimillatin ghairil islami kadiban fahuwa kama qala. Man, adapun barang siapa halafa yang bersumpah siapa man ala yaminin ay biyaminin, alanya bimakna ba, bersumpah bimillatin dengan agama ghairil Islam, dengan selain agama Islam, kadiban dalam keadaan bohong, fahuwa gama gola, maka man itu gama gola sebagaimana yang dia katakan. Maksudnya bagaimana bersumpah bimillatin ghairil Islam, misalnya begini, in fa'altu hadza fa ana yahudiyun, misalnya, kalau saya lakukan ini maka saya jadi Yahudi, misalnya kayak begitu. Ini maksudnya halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam, maka dia kama qala, sebagaimana yang dia katakan. Kalau dia ngaku Yahudi maka dia akan jadi Yahudi. Tetapi dalam hal ini ulama Syafi'iyah memberikan rincian-rincian, ya. Kalau misalnya dia katakan itu untuk menunjukkan bahwa dia li ta'dhimil amri, bahwa dia beneran serius, misalnya untuk menunjukkan keseriusannya, saya kalau melakukan ini saya Yahudi, tapi dia tidak meyakini dan nggak berniat dia akan masuk agama Yahudi, cuma ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar serius, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia bilang kayak begitu dan memang bertekad ingin masuk Yahudi, meyakini bahwa agama Yahudi itu adalah agama yang benar, maka dia benar-benar masuk agama Yahudi. Dalam contoh ini, fahuwa kama kok, kalau ini diarahkan kepada orang yang benar-benar akan melakukan itu dan menganggap bahwa agama yang dia sebut tadi adalah agama yang benar. Tetapi kalau dia hanya untuk menunjukkan keseriusan, walaupun dia bohong, ya, walaupun dia bohong, ada kayyidnya, kadzibannya. Walaupun dia bohong, hanya untuk menunjukkan keseriusan, maka dia tidak kafir. Laisa huwa kama qala. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba, maka diadab siapa man bihi dengan syai' yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kayak yang tadi, yang bunuh diri pakai besi, maka dia nanti akan diadab terus menusuk dirinya pakai besi. Bunuh diri pakai racun, maka dia akan terus minum racun nanti di neraka, dan begitu seterusnya. Wa laisa ala rajulin, dan tak boleh dan tak ada ala rajulin, ialah bagi orang, nadrun, apa nadar, fi syai'in, pada sesuatu, la yamliku, yang tak memiliki siapa rajul hu kepada syai'. Nazar kok kepada sesuatu yang bukan miliknya, itu tidak boleh, karena nazar ini ibadah kurbah. Nazar ini sebuah ketaatan. Kok nazar pakai bukan punyanya sendiri? Misalnya, kalau saya punya gaji sebulan 100 juta, maka saya akan kasih rumahnya si fulan kepada, itu bukan nazar namanya. Saya akan kasih rumahnya fulan kepada itu, kepada fulan misalnya. Saya akan berikan hadiah mobilnya fulan kepada si B misalnya. Itu bukan nazar namanya. Karena nazar itu harus miliknya sendiri. Nah, ini ajaran dulu kepada orang-orang. Ya, kalau sekarang kan tahu sudah nazar. Dulu diajarkan umat yang baru masuk Islam. Ini kan baru berbaiat kepada Rasulullah. Jadi diajari ajaran-ajaran yang harus dia taati di dalam agama Islam. Qala haddatsani Abu Ghassana al-Misma'i qala haddatsani Mu'adzun wa huwa ibnu Hisham qala haddatsani Abi an Yahya ibni Abi Katsir qala haddatsani Abu Qilabah an Thabit ibn Dhahhak an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala rajulin nadrun fi ma la yamliku, ya gitulah kira-kira maknanya kayak tadi.
Laisa tidak ada ala rajulin ialah bagi orang nadrun apa nadar fima la yamliku pada apa-apa yang tak dia miliki. Wala nul mu'mini ka qatlihi. Adapun melaknat orang mukmin itu hukumnya sama seperti membunuh orang mukmin. Maksudnya sama apa? Fi aslit tahrim. Maksudnya sama-sama haram. Melaknat orang mukmin itu haram, membunuh itu haram. Walaupun nggak sama jenis jarimahnya apa? Nggak sama jenis dosanya. Haramnya sama tetapi tingkatannya tidak sama, berbeda. Sudah barang tentu membunuh ini adalah jarimah yang amat sangat dilarang di dalam Islam, membunuh ya. Membunuh qatlun nafsi bighairil haq, nggak boleh. Kemarin sudah disebutkan sebagai akbarul kabair, di antara dosa yang paling besar, peringkatnya ada di atas, tertinggi ya. Berapa besar itu? 4 5 besar ya. Ada di peringkat teratas. Syirik, membunuh, nah, sudah barang tentu melaknat orang mukmin dan membunuhnya itu berbeda dari segi tingkatan dosanya. Tetapi yang dimaksud sama di sini adalah sama-sama haram fi aslit tahrim. Melaknat mukmin itu haram, membunuh juga haram. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya bi syai'in dengan sesuatu fid dunya, di dunia, udziba maka diadab siapa man bihi dengan syai' yaumil qiyamah, di hari kiamat. Wa man idda'a da'wa kadzibatan. Barang siapa yang mengklaim dakwah akan keleman kadibatan yang bohong, dia takatsara biha untuk memperbanyak siapa orang biha dengan dakwah, lam yazidhu maka tidak menambahhu kepada man Allah siapa Allah illa killatan kecuali sedikit. Maksudnya dia takatsara biha liyasira maluhu katsiran aziman, mengklaim untuk mengambil harta orang lain dan memperbanyak hartanya sendiri biar banyak sekali hartanya. Maka lam yazidhullahu illa killatan, tidak menambah Allahu kepada orang itu kecuali sedikit. Maka akan dipersedikit hartanya oleh Allah akan dikurangi, bahkan akan dihabisi hartanya oleh Allah. Itu satu makna untuk memahami liyatakatsara biha lam yazidhullah. Tetapi ada makna lain, maksudnya liyatakatsara biha mengklaim atau agar supaya dirinya dianggap, kalau ilmu biar dianggap alim allamah, kalau soal ibadah biar dianggap orang yang dekat kepada Allah. Jadi dia ngaku-ngaku ya, ngaku ngaku-ngaku. Misalnya saya sudah sholat tahajud 100 rakaat, saya puasa nggak berhenti-berhenti, tapi ngaku-ngaku ini ya. Tujuannya dia takatsara biha, biar dianggap sebagai ahli ibadah. Jadi dakwah kadibatan. Maka lam yazid hullahu illa killatan. Atau dalam hal ilmu misalnya, saya ini alim nahwu, saya alim usul fikih, saya alim fikih, saya alim akidah dan lain-lain. Saya baca kitab ini, saya baca kitab ini. Padahal dia tidak pernah baca. Cuma biar dikira sebagai orang alim, sebagai dikira allamah. Maka lam yazidhullahu illa killatan. Naudzubillah min dzalik dan lain-lain itu. Klaim-klaim bohong agar supaya dia dianggap orang yang hebat oleh umat. Wa man halafa ala yamini sabrin. Barang siapa yang bersumpah ai bi yamini sabrin fajiratin. Apa yamin sabrin itu? Yaminu sabrin itu al yaminu allati ulzima bihal halifu indal hakim. Yamin sumpah yang dilakukan di hadapan hakim. Man halafa ala yamini sabrin fajiratin. Oh enggak ada jawabnya. Oh berarti sama seperti yang di atas. Sama hukumannya sama seperti yang di atas ya. Man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam dan seterusnya. Ini menunjukkan sumpah itu haram ya. Sama seperti sumpah-sumpah yang lain.
Kalau bohong maka hukumnya haram. Mana yang sumpah-sumpah kemarin? Oh itu tuh. Oh, Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Nah, mirip-mirip itu. Atau mirip dengan man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala. Jawabnya begitu. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ishaq bin Manzur wa Abdul Warith ibnu Abdul Samad kulluhum an Abdul Samad ibn Abdul Warith an Syu'bata an Ayyuba an Nabi Kilabata an Thabit ibn Dhahhak al-Ansari wa hawala al-muallif sanadah. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذائي عن أبي كلابة عن ثابت بن ضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا sengaja memang فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء أذبه الله به في نار جهنم هذا حديث سفيان ini hadisnya Sufyan. Wa amma Syu'batu fa hadithu adapun Syu'bah maka hadisnya Syu'bah begini redaksinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bimillatin siwal Islam kadiban fahuwa kama qala wa man dzabaha nafsahu bi syai'in barang siapa yang menyembelih dirinya dengan sesuatu dzubiha maka disembelih siapa man bihi dengan syai' yaumil qiyamati di hari kiamat. Sama ya penjelasannya ya kayak yang tadi. Qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi wallahu a'lam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين